Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahalisa Setiana dengan NPM 25782050. Saya dari kelas TNI 2B. Jadi di sini saya akan membuat sebuah hands-on video mengenai lab 6. Oke, jadi di sini ada poin-poin yang harus kita jelaskan. Yang pertama itu memberikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Oke, jadi di sini kita bakal buat program tentang OOP sama inheritance. Jadi OOP itu paradigma pemrograman yang berorientasi pada objek, sedangkan inheritance itu tuh sebuah kayak pewarisan yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah child class yang menyerap semua fungsionalitas dari kelas yang udah ada atau parent class gitu. Oke, langsung aja. Ini kita save dulu ya, kita simpen di sini aja. Oke. Oh, ini udah ada ya. Oke, di sini pertama-tama kita masukkan input random. Oke, enter. Full time. Kita kasih 2 baris kosong. Lalu di sini kita masukkan parentsnya. Parentsnya itu namanya network device. Oke. Ini. Kemudian kita masukkan perintah F. Nah, jadi ini tuh kan merupakan sebuah parent class. Network device ini masuk parent class, dan dimana ini itu untuk menyimpan data dasar gitu. Oke, kita buat data dasarnya dulu pakai ini. Jadi ini tuh di-ping ke sampel snap atau sampai ini. Ini kita pakai
kemudian kita akan membuat child class, ya, child class, yaitu router. Device. Nah, jadi child class router ini mewarisi network device. Network device itu kan tadi parent class, yang dimana nanti di sini tuh terjadi method of reading, fungsi connect itu dimodifikasi biar lebih spesifik gitu untuk router. Oke, kita lanjut aja. Maaf agak oke. Di sini kita masukin if range, saya pakai modul random berapa ya, 20% untuk memicu sengaja untuk memicu ini connection error di sini, and if random dan oke, di sini saya pakai 20% dua. Lalu Oke. Jadi di sini saya menggunakan rise untuk memicu error pada saat kita run nanti. Kemudian kita pakai terus super oke. Jadi status super ini itu tuh untuk mengambil fungsi dasar parent sama tambahan info tambahan yang spesifik dari si router. Seperti itu, kemudian kita turn status ini aktif. Oke. Selanjutnya kita buat child class yang satu lagi, yaitu class switch. Device.
salah. Kenapa kita buat kelas network manager dulu. Ini tuh untuk controller class begitu. Kemudian jangan lupa save. Oke. Kemudian save device. Nah, jadi pada kelas network manager itu adalah controller class yang dimana ini tuh ada pusat terkendali yang mengelola kumpulan objek dalam sebuah list ini yang di self device ini. Jadi tugasnya itu untuk ngejalanin perintah secara otomatis tanpa kita tuh harus manggil satu persatu si objek gitu. Oke, kemudian kita lanjut. Cek. Nggak salah. Cek. Kemudian device kita pakai append object. Cek. Print namanya ini monitoring. Ini kemudian kita print cek dev name. Ini enter. Ya, kemudian kita masuk ke bagian error handlingnya. Ini print lagi.
ininya. Apa guys? Musiknya 5. Oke. Jadi pada bagian try accept ini tuh tadi saat program sedang berjalan, kalau dia terjadi connection error, ini atau RTO, block accept-nya tuh yang block accept ini dia bakal menangkapnya, terus program itu bakal berhenti paksa, terus dia bakal lanjutin ngecek, dia bakal lanjut ngecek perangkat berikutnya di dalam list seperti itu. Oke. Network manager. Di sini kita bakal masukin objek ke list controller. Itu controller size-nya tadi soalnya namanya router Lampung. Terus ini namanya IP address-nya berapa ya? 192.168.10.5 itu. Kemudian kita buat lagi controller sama ya kayak yang sebelumnya, add device router. Ini kita kasih nama router Bandung. IP-nya misalnya 192.168.20.5 seperti itu. Dan kemudian kita controller cek ya teman-teman. Oke, ini udah ada parent class-nya yaitu network device, kemudian sudah ada child class-nya yaitu router sama router,
Terus ada controller, apa ini namanya, controller class tadi itu network manager. Kemudian di sini ada try except atau error handling. Oke, ini kita simpan dulu. Kita tadi perintahnya apa? Oh, cuman nunjukin ya programnya besar hands on. Coba kita apakah dia jalan atau enggak? Oh, oh, gimana baris mana? Ini yang baris mana ya? Masih. Ini juga berarti. Coba ya. Kita coba lagi. Plus 27 katanya. Ini. Nah, yang itu mungkin ada kesalahan sih ya. Tapi di sini cuman nunjukin contoh program bebas aja. Dan tadi sudah saya jelaskan juga yang mana apa tadi, yang mana parents, yang mana child, yang mana controller. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Selanjutnya penjelasan mini project, tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Yang menjelaskan bagaimana controller class bekerja, mengelola list, melakukan planning program child normal dan child tripod berhasil ditangani oleh try except. Oke. Jadi kita bakal lihat di sini. Oke. Jadi tadi katanya tunjukin dan jelasin mana bagian parent sama child class. Nah, jadi child class-nya itu namanya network device, yang dimana parent class ini tuh untuk blueprint umum untuk perangkat jaringan. Nah, ini kan parent class itu namanya di sini namanya network device. Nah, di sini saya bakal mendefinisikan atribut umum yang pasti dimiliki semua perangkat jaringan. Nah, di sini ada hostname sama IP address. Itu atributnya. Atribut itu hostname sama IP address. Kemudian, nah, di atribut ini dia itu masuk ke dalam fungsi init ini. Jadi hostname sama atribut ini masuk ke fungsi init. Kemudian terus ada fungsi check status. Nah, jadi saya menggunakan ini modul random untuk memberikan simulasi realistis. Jadi di sini ada peluang 20% untuk memicu program itu ada timeout error ya. Jadi sengaja. Jadi
di sini sengaja timeout random untuk memicu timeout error. Jadi pas kita ngejalanin di CLI itu ada perangkat yang error gitu, yang violate seperti itu. Nah, dia pakai, dan di sini saya pakai perintah rise ini. Oke. Selanjutnya bagian child class-nya itu ada di router di router device sama di switch device. Nah, jadi di sini tuh di sebelah child class-nya itu atau router device-nya itu ada si network device. Nah, network device itu kan tadi parent class-nya, yang dimana mereka ini, child class ini mewarisi semua sifat dari si network device atau si parent class. Kemudian penggunaan super init ini ding, ini penggunaan super init ini. Jadi kalau penggunaan super init itu tuh biar kita tuh nggak perlu ngetik ulang gitu, nggak perlu ngetik ulang logika inisialisasi nama sama hostname ini sama IP. Jadi biar sekaligus gitu, biar kita tuh cukup sekali aja ngetiknya, nggak perlu berulang. Kita cukup pinjem dari si parent, yaitu si network device ini. Kemudian di sini ada cek status ini tuh method of reading, yang dimana meskipun kedua child class ini tuh mewarisi si parents, kedua class ini tuh melakukan overriding, ya artinya mereka itu mengambil fungsi dasar dari si child class ini mengambil fungsi dasar dari si parents atau si network device. Nah, terus gunanya apa sih? Jadi gunanya tuh untuk memodifikasi dengan informasi yang spesifik. Misalnya kayak di router. Jadi di router ini dia jadi di router ini jadi di router ini dia nambahin informasi yang lebih spesifik, yaitu routing OSPF aktif. Nah, kalau di switch dia itu nambahin informasi yang lebih spesifik, yaitu pengecekan STP dan VLANs seperti itu. Kemudian lakukan running program saat kondisi normal dan saat error. Oke, kita bakal jalanin program yang udah kita buat. Oke, Python. Nah, ketika kita masukin Python main npm dia bakal keluar seperti ini. Oke, kita di sini menunya ada 4. Itu yang pertama ada tambah router, tambah switch, jalankan pengecekan semua perangkat, lalu keluar dari program. Oke, kita bakal tambahin perangkat dulu. Kita nambahin router. Ini kita masukin nama routernya, misalkan router 1. Kita masukin IP address-nya 192.168.10.5. Oke. Dan nih, dia berhasil menambahkan, ternyata ininya namanya rowweight 1, bukan router 1. Ini nggak apa-apa. Terus kita ini udah berhasil ditambahin, berhasil menambahkan rowweight 1 ke sistem. Lalu kita pilih, misalkan kita masukin lagi nih router yang kedua, namanya router 2. IP-nya 192.168.20.5 bisa. Oke, berhasil.
Kemudian kita tambahin switch. Kita namanya switchnya switch 1. Oh, switch A ya, switch A. Kita masukin IP-nya 192.168.30.1 misal. Oke, berhasil menambahkan switch A ke sistem. Lalu kita bakal jalanin pengecekan semua parameter. Kita cek, oh ternyata ini masih sukses nih, masih sukses semuanya. Nah, katanya kan di sini ini kan saat kondisi normal dan saat error timeout berhasil ditangani oleh accept. Ini berarti kondisinya dia ini. Di sini dia kondisinya sukses semua nih, berarti normal semua. Nah, kita coba lagi. Kita tambahin lagi ya. Router 3 misalnya. 92.168.30.30. Kemudian kita tambahin lagi switch answer switch B 192.168 berapa 17 kita cek. Nah, di sini di bagian switch berapa ya? Switch B itu ada yang valid, yang artinya try accept kita itu udah berfungsi gitu loh, yang ada di kode kita. Nah, kalau misalkan dia berhasil, dia bakal masih tahu nih gagal terhubung ke switch B, connection timeout, destination host uncredible, seperti itu. Seperti ini ya tampilannya. Coba kita keluar. Oke, untuk program sampai jumpa. Kemudian sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Tantangan atau error terbesar ya. Tantangan atau error terbesarnya itu sebutkan. Kayak kita itu memastikan konsistensi data sih. Jadi kalau satu kelas dia mengharapkan input tertentu, tapi kelas lain itu ngirim data yang beda, program kan bakal error tuh. Nah, itulah alasan mengapa try accept itu penting sebagai pengalaman terakhir. Itu kayak yang tadi kita jalanin itu. Nah, dan penempatan try accept itu tuh nggak boleh salah, nggak boleh salah file gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.